Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Shalom, selamat pagi sahabat Sabda Ilahi. Kembali lagi bersama kami di MDYPP Batu Sumbangsel. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di bawah satu tema, hanya satu jalan. Sahabat Sabda Ilahi, ayat ini keluar dari mulut Yesus sendiri. Di tengah kebingungan murid-murid yang gelisah karena kabar bahwa ia akan pergi meninggalkan mereka. Thomas yang mewakili hati kita yang sering ragu bertanya tentang jalan menuju Bapa. Dan Yesus menjawab dengan deklarasi yang menutup semua alternatif. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam satu kalimat ini, Yesus menghancurkan semua gagasan, pluralisme dan kompromi rohani yang aku menunjukkan jalan, tetapi akulah jalan itu. Jalan bukan sekedar petunjuk arah, melainkan satu-satunya akses menuju Bapa. Ia adalah kebenaran, artinya semua definisi benar harus tunduk kepadanya. Semua kebohongan, termasuk kebohongan rohani, akan runtuh di hadapannya. Ia adalah hidup, artinya tanpa Dia kita mati dalam dosa. Sekalipun kita masih bernapas, sahabat Sabda Ilahi inilah teguran yang harus kita terima. Banyak orang Kristen yang mengaku Yesus itulah satu-satunya jalan, tapi dalam praktik hidupnya masih mencoba membuat jalan pintas sendiri, kompromi dengan dosa, mencari keselamatan lewat perbuatan baik, atau mengandalkan agama tanpa relasi pribadi dengan Kristus. Kita mau ke surga tetapi masih memelihara dosa, seakan bisa lolos di pintu gerbang kekekalan. Kita mau kebenaran tetapi hanya ketika kebenaran itu tidak mengganggu kenyamanan hidup kita. Kita mau hidup kekal tetapi tetap memeluk kehidupan lama yang penuh kebiasaan duniawi. Yesus menegaskan bahwa tanpa melalui Dia, tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa kalau tidak ada toleransi bagi dosa yang terus dipelihara. Tidak ada ruang bagi kesetiaan ganda. Maka sahabat Sabda Ilahi, mari kita berhenti menipu diri sendiri. Kalau Yesus adalah jalan, jangan berjalan di jalur yang lain. Kalau Yesus adalah kebenaran, jangan hidup dalam kebohongan. Kalau Yesus adalah hidup, jangan terus tinggal di wilayah kematian rohani. Hari ini adalah panggilan untuk pertobatan sejati. Tinggalkan jalan buntu yang dibangun oleh ego. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Kristus dan berjalanlah dalam kesetiaan. Sebab hanya mereka yang berada di dalam jalan Kristus yang akan melihat wajah Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk Yesus Kristus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ampuni kami ketika kami masih mencoba mencari jalan sendiri, ketika kami kompromi dengan dosa,
Dan ketika kami mengabaikan kebenaran-Mu, bawa kami kembali ke jalan yang benar. Kuatkan kami untuk hidup setia dan penuhi hati kami dengan kasih-Mu, agar kami setia sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku